Pemirsa dari Grand Studio telah bergabung bersama kami untuk berdiskusi pada malam hari ini, Direktur Indef Eni Srihartati. Bu Eni? Ya, Mas Dodi. Ya, Bu Eni, tadi kami sudah berdiskusi tentang visi misi ekonomi dari Capres. Sebenarnya pertanyaan kecilnya adalah realistiskah? Menurut catatan Anda seperti apa? Ya, kalau kita mendengar tadi penjelasan dari Pak Iman Sugema maupun juga Pak Erlangga Hartarto, sebenarnya dua kandidat ini tidak ada beda secara signifikan sebenarnya. Jadi kata orang 11-12 lah sebenarnya begitu. Tapi kalau kita melihat kemarin memang waktu debat Capres tadi malam memang ini ada satu perbedaan yang relatif cukup mencolok gitu. Tapi ini mungkin memang pilihan ya, pilihan dari strategi marketing masing-masing kandidat. Jadi selama ini kan memang keunggulan Pak Jokowi misalnya selalu dipersepsikan dan dicitrakan bahwa Pak Jokowi adalah yang selalu melakukan action kerja eksekusi gitu kan. Sementara Pak Prabowo selalu selalu dipersepsikan bahwa tegas, disiplin dan juga mempunyai konsep-konsep makro yang cukup komprehensif gitu. Nah, Bu Eni, ini sebenarnya yang paling gampang untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% itu seperti apa? Ya, sebenarnya bagi kita ya kalau menurut kajian Indef ini sebenarnya untuk menyelesaikan sebagai solusi dari persoalan-persoalan ekonomi yang paling krusial hari ini yang kita hadapi sebenarnya bukan angka pertumbuhannya Mas Dodi, tetapi kualitas pertumbuhan. Jadi bagaimana mengukur kualitas pertumbuhan? Ya, di antaranya adalah bagaimana kita bisa mereform struktur pertumbuhan ekonomi kita. Nah, salah satunya memang tadi malam sempat disinggung oleh Pak Prabowo ya bahwa sumber-sumber pertumbuhan yang menciptakan atau memberikan lapangan kerja yang cukup besar seperti sektor pertanian, sektor industri ini yang harus diakselerasi. Artinya harus ada betul-betul fokus kebijakan pemerintah ke depan untuk membalikkan sumber-sumber pertumbuhan yang sekarang ini lebih didominasi oleh sektor-sektor non-tradable atau sektor-sektor jasa, sektor-sektor keuangan, perdagangan, ini lebih kepada dialihkan atau difokuskan untuk sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja besar dan juga menghasilkan nilai tambah yang besar tadi gitu. Dengan angka 7% itu menurut catatan Anda Bu Eni berapa banyak lapangan kerja harus diciptakan dan dalam jangka waktu berapa lama yang signifikan? Kalau tidak ada perbaikan kualitas pertumbuhan, artinya kalau yang tumbuh seperti sektor-sektor yang sekarang ini, maka sekarang kan elastisitas dari pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja ini kan hanya sekitar tidak nyampe 300.000 per 1% pertumbuhan. Nah, ini kalau misalnya tidak ada perubahan, jadi percuma juga sampai 7% pun yang terserap hanya tidak lebih dari angkatan kerja baru gitu kan. Artinya pengangguran yang sudah menumpuk selama ini tidak kunjung terselesaikan. Oke, Bu Eni, saya minta Anda lebih spesifik untuk memberikan catatan terhadap apa yang disampaikan oleh Capres Jokowi ataupun Capres Prabowo. Tadi Pak Erlangga malah mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada yang baru tuh yang disampaikan oleh Capres Jokowi. Kalau Anda punya catatan tersendiri terkait program-program yang spesifik langsung tepat sasaran pada masyarakat mungkin? Ya, memang Pak Jokowi kita apresiasi bahwa akan concern terhadap sektor pendidikan, sektor kesehatan, karena ini memang merupakan sektor basic untuk kita memperkuat atau meningkatkan produktivitas kita dan daya saing kita. Tetapi catatannya memang selama ini persoalan pendidikan kita ini bukan persoalannya di anggaran. Kita tahu semua kita sudah mempunyai affirmative policy bahwa kita mempunyai anggaran pendidikan sebesar 20%. Tetapi apa yang sekarang terjadi bahwa anggaran yang 20% tadi tidak pernah efektif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan maupun peningkatan mutu kualitas pendidikan. Kenapa begitu? Nah, karena kita lihat sekarang bahwa yang ditafsirkan dari Undang-Undang Sikdisnas ini kan fungsi pendidikan. Sementara kita tahu berapa
anggaran yang sekarang ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Tidak pernah lebih dari 80 triliun. Nah, ini kan jauh sekali. Jadi kalaupun misalnya nanti misalnya Pak Jokowi akan menambah anggaran pendidikan, tetapi kalau efektivitas penggunaannya ini juga tidak diperbarui, maka juga tidak akan berdampak banyak. Seperti hanya misalnya kartu pintar. Kartu pintar yang sekarang ini ada, ini kan dengan standar memang pemerintah sekarang kan dengan ini gratis itu dengan asumsi adalah standar pelayanan minimal. Jadi kalau masyarakat ini hanya mampu mengakses pendidikan dengan standar minimal, tentu kita sangat tidak akan bisa berharap kualitasnya bagaimana? Akan ada peningkatan kualitas untuk mereka gitu kan. Oke, Bu Eni, singkat saja kalau terkait dengan hal yang disampaikan oleh Capres Prabowo sendiri, apa yang Anda kritisi? Ya, sebenarnya kita kemarin cukup excited Pak Prabowo mampu untuk menyampaikan bahwa ada kebocoran penerimaan negara yang sekian-sekian. Tetapi kita tidak mendengar ini dari mana gitu, kebocoran yang mana dan bagaimana caranya nanti Pak Maksudnya Prabowo. di sektor mana yang bocor? Di sektor mana yang bocor, apakah di sektor pajak kah atau sektor sumber daya, penerimaan sumber daya alam yang selama ini dikatakan beliau hanya 1% proporsinya buat pemerintah Indonesia. Tapi Anda setuju bahwa fokus pada untuk menutup, mengurangi kebocoran dulu itu lebih penting? Ya, artinya itu salah satu yang bisa menaikkan nanti penerimaan negara. Ya, tetapi yang sangat kita tunggu-tunggu adalah sebenarnya bagaimana caranya gitu kan. Bagaimana caranya untuk mengembalikan kebocoran negara itu jauh lebih penting gitu. Baik, Bu Eni tetap bersama kami dan nanti di segmen berikutnya Pak Airlangga dan Pak Iman akan memberikan komentar terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.